pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asyari. Mengucapkan alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan. Nah ini pelajaran justru bagi para pemegang tampuk kekuasaan. Diterbitkannya keputusan presiden itu nanti itu yang menjadi dasar kami di Komisi 2 untuk memilih dan menetapkan calon anggota KPU atau pengganti Hasyim. Untuk lebih berhati-hati dalam memilih komisioner. Jangan lagi terlalu sibuk ini jalur saya, jangan pilih yang punya integritas dan punya kapasitas. Halo, selamat malam pemirsa. Pemecatan Ketua KPU Hasyim Asyari akibat kasus asusila dengan seorang perempuan berinisial CAT oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP menandakan adanya krisis integritas dalam pucuk pimpinan Komisi Pemilihan Umum. Bisa saja kasus ini hanya menjadi puncak gunung es, penyelewengan kekuasaan dan fasilitas yang terjadi. Akankah pemecatan ini menjadi efek jera bagi siapa yang mencoba bermain-main dengan relasi kuasa? Akankah KPU mampu berbenah di sisa waktu jelang pilkada? Inilah Panggung Demokrasi, Ketua Lembaga terjerat asusila. Pekan lalu, publik digemparkan dengan pemecatan Ketua KPU Hasyim Asyari oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akibat skandal asusila yang dilakukan terhadap wanita berinisial CAT yang merupakan anggota PPLN Den Haag Belanda. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum. Terkuaknya perilaku memalukan sang Ketua KPU sangat mencoreng lembaga penyelenggara pemilu yang memang belakangan syarat kontroversi terkait penyelenggaraan pemilu dan Pilpres 2024. Krisis kepercayaan terhadap KPU menjadi tamparan keras bagi DPR, khususnya Komisi 2 DPR, sebagai mitra sekaligus lembaga yang memilih para komisioner KPU periode 2022-2027. Ini berulang, ya kisah periode lalu suap, ya, kisah sekarang urusan etika sebelumnya, dan karena itu ini menjadi tamparan buat kami di Komisi 2 untuk lebih berhati-hati dalam memilih komisioner. Jangan lagi terlalu sibuk ini jalur saya, jangan pilih yang punya integritas dan punya kapasitas. Kualitas lembaga Komisi Pemilihan Umum pun kini menjadi sorotan. Bahkan mantan Menko Polhukam Mahfud MD melalui akun X pribadinya menilai secara umum jajaran KPU saat ini tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada 2024. Namun Presiden Joko Widodo mengklaim pelaksanaan Pilkada 2024 tidak akan terganggu meski kepercayaan publik terhadap KPU sudah rontok. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Berkaca dari rentetan pelanggaran etik di KPU, evaluasi mekanisme proses rekrutmen komisioner KPU dan badan ad hoc serupa perlu dilakukan. Kepercayaan yang diberikan oleh negara kepada mereka ternyata di perjalanannya itu mengubah karakter mereka. Saya tidak tahu apakah orang bisa mengubah karakternya secepat itu atau sebetulnya kemarin karakternya tidak nampak keseluruhan gitu ya. Mungkin saja ini bisa berubah. Kalaupun memang itu ada, kita harus sama-sama evaluasi dan kita harus cari figur-figur yang mungkin lebih baik dan mekanisme yang ada juga sama-sama kita perbaiki. Tentu semua sepakat kasus asusila dengan modus relasi kuasa di semua lembaga jangan sampai terulang lagi. Etika dan moral harus menjadi faktor utama selain integritas. Ya, demi memilih pejabat publik yang berkualitas dan bermartabat, serta menjaga marwah lembaga negara. Tim Liputan, Metro TV.
Dan pemirsa, untuk membahasnya telah hadir di studio akademisi Universitas Muhammadiyah Jakarta sekaligus anggota Timsel KPU Bawaslu 2022-2027 Endang Sulastri. Bu Endang, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kemudian hadir juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno. Mas Adi, selamat malam. Selamat malam, Afi. Ya, terima kasih sudah hadir Mas Adi. Dan juga kami hadirkan anggota Dewan Pembina Perludem, Mbak Titi Anggraini. Mbak Titi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Afi. Terima kasih sudah hadir, dan dari sambungan Zoom ada kami hadirkan sosiolog Oki Madasari. Mbak Oki, selamat malam. Halo, selamat malam Afi, Bapak Ibu. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mbak Oki. Kita akan cari permasalahan terlebih dahulu, mengapa ini bisa terjadi. Saya kutip pernyataan dari Mbak Titi. Mbak Titi ini menyoroti permasalahan yang menimpa Ketua KPU. Salah satu pangkal permasalahannya adalah di proses seleksi. Celah apa sih Mbak yang kemudian kenapa pangkal permasalahannya justru dari proses seleksinya ini? Iya, KPU itu lembaga yang istimewa ya. Dia dibentuk sebagai amanat konstitusi dan diperjuangkan sebagai buah reformasi. Di pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar kita sangat eksplisit disebutkan pemilihan umum dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Nah, keberadaan dia yang bersifat nasional dan tetap itu lalu diterjemahkan, dia itu ada di tingkat nasional, di tingkat provinsi, dan di tingkat kabupaten kota, begitu. Jadi dengan keanggotaan yang ribuan, itu yang permanen. Belum lagi kalau dia sedang pemilu, sampai ke KPPS itu pasukannya jutaan orang. Nah, mengapa kemudian seleksi ini menjadi penting? Karena pintu masuk kepada siapa yang akan mengisi keanggotaan KPU itu diawali dari proses seleksi. Di mana proses seleksi ini akan menyaring orang-orang terbaik yang akan dilakukan fit proper test di DPR. Jadi harapannya siapapun nanti yang dilempar oleh tim seleksi ke DPR, kita tidak bertaruh soal kredibilitas, integritas, kapasitas, dan seterusnya. Tapi sayangnya karena KPU ini makin disadari punya pengaruh yang sangat besar, kewenangan yang sangat strategis, menyangkut eksistensi partai politik dan peserta pemilu, kepentingan pun akhirnya menjadi tumpah ruah di sana. Disitulah akhirnya kita harus akui, bahkan ketika bicara kepentingan, bukan hanya ketika bicara fit proper test di DPR, tetapi ketika penentuan tim seleksi kita sudah bertaruh soal siapa yang akan ada di sana dan bagaimana dia bisa kemudian memastikan keterpilihan orang-orang yang dikehendaki atau kemudian akan aman bagi kepentingan politik tertentu. Makanya salah pilih timsel, salah juga pilih produknya. Yang sekarang ini salah dari mana? Salah pilih timsel karena juga ada Bu Endang di sini yang harusnya juga nanti dimintai pertanggungjawabannya, atau dari Komisi 2 ketika kemudian tangan-tangan politik itu mencoba menancapkan kepentingan mereka? Mbak Titi, Mbak Afi boleh lihat lagi ke belakang ya, bagaimana kemudian kami di Perludem menjadi salah satu kelompok masyarakat sipil yang cukup kritis. Walaupun kemudian Bu Endang dan kawan-kawan di tim seleksi meminta saya misalnya mengkoreksi makalah. Saya juga tidak tahu apakah hasil koreksi saya itu benar-benar yang digunakan oleh Bu Endang dan kawan-kawan. Tapi pada waktu itu misalnya komposisi anggota yang mewakili unsur pemerintah yang dianggap melebihi jumlah harusnya ada 3, tapi hitung-hitungan kami paling tidak sebenarnya ada 4 wakil pemerintah. Kenapa itu menjadi persoalan? Ya karena jelas pemerintah pun itu akan menjadi bagian dari kontestasi. Misalnya ketua timsel adalah mantan bagian dari pemenangan waktu Pilpres 2019 begitu. Jadi banyak kontroversinya, belum lagi catatan seolah-olah ada timsel yang berperan menjadi tim sukses bagi salah satu kandidat. Kok bukannya menggali kapasitas dan kompetensi serta integritas calon, yang terjadi adalah pujian-pujian berlebihan. Nah, belum lagi terakhir ya tambahan, satu-satunya seleksi di mana fit proper test belum dilaksanakan di DPR, nama terpilih yang sama persis dengan yang sekarang jadi sudah keluar. Jadi ada unsur pesanan. Gimana Bu Endang menjelaskan? Karena gini, Bu Endang juga termasuk pihak yang merasa kecewa terhadap apa yang terjadi hasil dari pansel yang dilakukan oleh Bu Endang dan rekan-rekan. Iya, betul. Jadi begini, kalau kita melihat dalam konteks mekanisme, saya kira Timsel sudah melaksanakan proses seleksi itu sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam undang-undang. Artinya bahwa kita melakukan proses mulai dari pendaftaran sampai kemudian seleksi tertulis, pakai kemudian psikologi dan seterusnya sampai wawancara dan melakukan klarifikasi juga. Artinya bahwa
Timsel sudah bekerja, bahwa kemudian yang terjadi adalah ada terdetek yang sekarang terjadi ya dengan pecatnya ketua KPU atas dasar sebagaimana yang disebutkan dalam putusan DKPP. Saya kira mungkin tidak seluruhnya itu bisa kita prediksi. Tapi gitu. Sudahkah ada informasi atau mengecek latar belakang sampai kemudian karakter itu kan mungkin nggak langsung berubah pas menjabat sesuatu kan Bu? Iya. Apakah sempat mungkin Ibu bisa cerita setelah sempat mendapatkan informasi itu? Iya, sebenarnya memang kita juga melakukan track record, ya kan, kemudian juga kita minta masukan dari masyarakat gitu kan, dan dari masyarakat itu kemudian kita lakukan klarifikasi. Memang pada waktu itu sebagaimana yang saya jelaskan ada masukan dari masyarakat dan kemudian kita lakukan klarifikasi setelah mereka wawancara. Memang klarifikasi itu tidak kita lakukan secara terbuka karena apa? Karena ini kan menyangkut masalah private. Dan kita melakukan klarifikasi apakah betul masukan-masukan itu, kemudian dijawab yang bersangkutan betul, dan kemudian dijelaskan dengan berbagai hal bahwa apa yang terjadi, bahwa dia, kita sebut aja ya, berpoligami misalnya begitu, itu sudah juga clear di tempat di mana mereka Pak Hasyim ini bekerja sebelumnya. Nah, ini memang ada, tapi kemudian kita menjadikan bahan diskusi juga di dalam proses itu. Dan kita melihat bahwa beliau menyatakan dengan jujur dan menyatakan dengan apa yang dia lakukan. Kemudian kita juga melihat tidak cuma dari hasil itu kan, kita juga melihat bagaimana hasil pada waktu mereka tes gitu ya. Kan itu terakumulasi semuanya. Ada hasil tes tertulis, hasil psikologi, hasil FGD, hasil wawancara, begitu kan. Dan kemudian kita mendapatkan bahwa hasil seleksinya itu memang dia tertinggi gitu. Meskipun sudah juga mendapat informasi urusan poligami, rumah tangganya lah gitu ya Bu ya. Iya, tetapi kemudian bahwa itu kita tidak mengira bahwa, karena ini kan secara sah. Kalau poligami kan dia lakukan secara sah ya. Artinya bukan seperti yang konteks sekarang gitu loh. Itu seperti itu. Dan sampai terpilih jadi ketua itu bagaimana penjelasan dari pansel kalau tadi Mbak Titi katakan kok bisa beredar nama yang akhirnya terpilih yang keluar dari Komisi 2 juga kalau itu di luar pengetahuan Timsel dong. Karena kan kita menyampaikan ada 14 besar, kita sampaikan ke DPR, kemudian DPR memilih mereka 7. Itu kan kita sudah menyerahkan kepada DPR. Nah, kemudian jadi itu ranahnya di Komisi 2 tuh, bukan di Timsel. Ya. Artinya bahwa proses seleksi ini ada banyak pihak yang terlibat. Tadi misalnya soal pembentukan tim seleksi itu kan di tangan Pak Presiden, kemudian ketika seleksi itu ada di pansel, kemudian ketika fit and proper test itu ada di DPR, begitu kan. Nah, soal ketua, dia menjadi ketua, ya ini kan kesepakatan kalau di dalam konteks undang-undang kan ketua itu dipilih oleh anggota begitu. Ketua dipilih oleh anggota. Mas Adi bisa nggak menjelaskan prosesnya? Karena kan kita juga tahu ya urusan pemilihan komisioner, fit and proper test itu rasanya nggak murni benar-benar fit and proper test. Apalagi Mbak Titi menjelaskan ya kurang lebih ada juga relasi kuasanya, minimal ada relasi kepentingan partai politik fraksi-fraksi di DPR untuk menempatkan siapa yang jadi ketua dan komisioner yang masuk di KPU. Ya saya kira tidak bisa dibantah. Kalau mau kita iris satu persatu, mulai dari timsel atau pansel dari komisioner KPU itu juga kan banyak yang bermasalah. Kalau kita hitung satu persatu dari beberapa orang yang diekspos ke publik, mereka terafiliasi dengan salah satu kontestan dan pemenangan Pilpres, dia dekat dengan partai politik tertentu, itu otomatis udah diketahui oleh publik. Di situ saja secara morality itu udah persoalan. Nah yang kedua, sorry itu saya harus kita katakan, sepanjang komisioner KPU ini dipilih oleh Komisi 2, sepanjang itu juga wajib hukumnya calon-calon komisioner ini dia harus punya backingan politik. Karena yang hadir di situ adalah kepentingan partai. Yang aneh bagi saya, yang rumit untuk diamputasi, karena partai
ini juga punya kepentingan dengan para komisioner. Karena dalam banyak hal, banyak oknum-oknum yang bisa dikondisikan. Dan bahkan kalau kita mau jujur satu persatu, isu yang terkait dengan kecurangan pemilu, kan komisioner selama ini. Yang dianggap sebagai instrumen untuk mengamankan salah satu calon, untuk memenangkan pileg, dan tentu untuk menjaga kemenangan dan eksistensi partai politik tersendiri. Jadi dalam konteks ini sebenarnya soal relasi kuasa, ini bukan hanya soal hal-hal yang sifatnya idealisme, bukan hal-hal yang sifatnya normatif, tapi itu faktual, Pi. Tapi itu faktual. Oleh karena itu, kalau masih KPU ini dipilih oleh pimpinan-pimpinan atau anggota dewan, maka sepanjang itu juga wajib hukumnya dia itu punya kepentingan politik. Jadi dalam konteks itulah, kalau saya melihat orang seperti Mbak Titi atau Mbak Endang ini, sulit untuk jadi komisioner karena tidak pernah mau berkompromi. Jadi orang-orang baik dipilih tapi dalam dulu konteks. Bu Endang sempat menjadi komisioner. Iya, Memang, sempat. tapi Memang kan situasinya tidak serumit hari ini. Tapi tidak serumit sekarang. Tapi Terus Bu Endang merasa bahwa memang ada gitu, mungkin nggak langsung Bu Endang, mungkin rekan-rekan komisioner yang lain yang dulu ada kaitan dengan partai dulu politik. ya, ketika saya ini, saya sudah pernah mendengar 7 orang itu kan pada waktu itu saya 21 ya Mas. Mas Adi, jadi 21, 3 kali 7. Nah, saya sudah mendengar 7 itu udah ada nama. Tetapi syukur alhamdulillah kemudian itu tidak terjadi gitu loh. Dari 7 nama yang berubah jadi berapa nama? Jangan cuma 1 nama doang. 7 nama. Jadi memang bagi 7 saya, nama dan pada waktu itu kalau nama itu saya ya, nggak ada. bahkan kalau kita cek satu persatu ya, yang sudah mulai mengerucut nama-nama yang di-endorse ke DPR untuk dipilih, kan mereka itu organisasi dalam tanda kutip, itu sudah kelihatan afiliasi politiknya kemana. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang coklat, yang udah ada yang nasionalis, ada yang nasionalis, sudahlah. Ini barang sudah jadi mainan semua. Saya selalu mengatakan, cara satu untuk mengamputasi ini semua adalah soal political will sama goodwill. Udah itu aja kuncinya. Tapi itu yang paling berat loh, Mas Adi. Political dan goodwill untuk urusan pemilu, urusan pemenang, jadi presiden, jadi anggota DPR, kepala daerah. Kalau itu yang tidak dilakukan kekuasaan oleh para elit kita, sampai kiamat sekalipun, persoalan komisioner akan terulang. Saya merasa... Pengalamannya Mbak Afi, itu pernah bisa dilakukan, menempatkan orang-orang yang punya kredibilitas baik. Contohnya orang seperti Bu Endang pada waktu lampau bisa terpilih, Pak Hadar Nafis Gumai bisa terpilih, kenapa itu tidak bisa sekarang? Ya karena tadi itikat baik, goodwill, dan juga political will yang makin terkikis gitu ya. Betul, Oke, faktanya baik. begitu. Baik, kita harus jeda. Kita lanjutkan sesaat lagi, pembahasannya semakin menarik. Saya nggak mau jeda padahal. Mbak Oki, saya mau tanya lebih jauh, mengapa relasi kuasa dalam kasus asusila sering tidak terproses sampai selesai? Kebanyakan korban memilih untuk diam, bahkan pelaporan ditutup dengan alasan kurangnya bukti. Kita akan lanjutkan pembahasan ini sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.